Nasi ini bisa menimbulkan suatu gratifikasi dan juga suap nanti munculnya. Bentuk keprihatinan saya adalah sebenarnya banyak pejabat-pejabat yang telah melakukan tindakan korupsi dan juga gratifikasi. Di dalam lingkungan guru sebenarnya kan mendapatkan semacam sertifikasi. Sertifikasi ini didapatkan hanya 3 bulan sekali dan bahkan mungkin lebih ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Bahkan belum muncul gitu. Saya keprihatinan itu muncul ketika kenapa harus guru. Sebagai role model itu adalah juga selalu guru gitu. Di sini sudah muncul ada semacam ketidakadilan. Di sini muncul ketidakadilan. Nah, bagaimana cara mengatasi sementara di wilayah atau di lingkungan atas pejabat yang sudah melakukan seperti itu, dia mendapatkan TPP mungkin begitu ya, tukin ya semacam itu lebih besar lagi. Tetapi ketika ini muncul, sertifikasi muncul, iri gitu. Ini bentuk keprihatinan kami. Mohon nanti di wilayah yang mereka sudah menerima lebih tinggi gitu. Sementara kalau di negara-negara lain bahwa guru ini lebih dihargai begitu dan sangat fantastis gajinya. Nah, bentuk ketidakadilan ini yang harus ditegakkan gitu. Karena muncul di sini bahwa nilai anti korupsi. Saya mohon juga Bu Maria bahwa syukur itu juga sebenarnya adalah bentuk anti korupsi. Saya kira itu saja, terima kasih. Mohon maaf jika tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bapak. Betul Pak, memang sekarang ini aduh sulit kalau kita mau bilang bahwa kadang-kadang kita suka ini ya, terutama para pegiat anti korupsi itu kadang-kadang suka kita patah hati gitu ya, kita berusaha setengah mati di bawah, tapi yang atas terus mempertontonkan hal-hal yang tidak adil tadi itu gitu ya. Kayaknya kayak kok kita yang susah payah di sini kita dapetin segini-segini aja, yang sana enak aja jalan pintas, tapi mereka selalu kelihatannya selalu lebih kaya raya lah gitu ya, atau lebih berhasil daripada kita yang kerja keras. Memang Pak, itu kenyataan yang sangat pahit. Justru itu yang merupakan yang ingin kita potret dalam setiap kita bicara mengenai korupsi. Itu adalah akibat terburuk dari korupsi. Nah sekarang cuma kalau ditanya gimana sih ya kita menghadapi semua ini gitu ya Pak ya, kita sama-sama pusing kok gitu ya. Sekarang ini pun kita melihat dengan nyata gitu bahwa adanya konflik kepentingan dipertontonkan dengan sangat gamblang gitu ya, dimana kayaknya kayak ada kita di bawah ini Pak Indonesia misalnya berjuang bersama para guru di wilayah-wilayah kecil, di kabupaten, di kecamatan gitu ya, tapi kok yang di atas sana mempertontonkan tanpa malu gitu ya. Nah, jadi kalau kembali ke prinsipnya Pak yang kemarin saya sudah paparkan juga, sekarang gini aja Pak, kalau kita emang nggak bisa berbuat apa-apa mengubah para pejabat tersebut, ya kita kesel setengah mati itu ya Pak ya, saya juga kesel banget melihatnya, tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa, udah biarkan aja itu urusan penegak hukum, proses hukum bagi mereka. Tapi yang kita benahi adalah diri kita sendiri dan sekolah yang menjadi tanggung jawab kita, termasuk di dalamnya siswa, dan kalau misalnya Bapak Kepala Sekolah ya para guru, kalau para guru berarti adalah anak didiknya gitu ya. Jadi kita mulai dari situ dulu aja Pak, karena kita harus yakin bahwa kalau kita mengajarkan integritas pada siswa kita benar-benar menanamkannya, siswa kita tuh insya Allah tidak akan meniru perbuatan pejabat-pejabat yang sekarang mempercontohkan hal-hal yang korupsi yang kita nggak pengen lihat itu gitu. Jadi sulit Pak kalau kita bilang kenapa ya di atas kayak gitu kita di itu adalah sebuah kenyataan akibat korupsi yang memang luar biasa sekali, menjengkelkan dan menyakitkan. Tapi kita mulai dari diri kita ya Pak ya, kita mulai dari sekolah, lingkup yang paling kecil, dari keluarga kita bangun generasi muda sekarang ini untuk tidak mengikuti contoh dari yang udah bukan role model itu ya. Kita harus memulai dari sekarang, karena itu kan sampai masih mungkin 10 tahun aja kelihatan hasilnya nih bapak-bapak sekarang melakukan apa yang dilakukan dari pertemuan ini tuh mungkin hasilnya nggak besok, nggak lusa, nggak tahun 2 tahun, tapi mungkin 10 tahun. Tapi kita yakin
bahwa kita udah membekali anak-anak kita untuk menjadi pemimpin yang di masa yang akan datang. Saya rasa mungkin itu ya Pak yang paling bisa kita lakukan, dan mungkin seperti yang tadi Pak Ganjar bilang, kita dari mulai hal kecil, misalnya kita berani menegur orang yang melakukan kesalahan, kita berani melaporkan tindakan korupsi seseorang, ya kan itu ada mekanismenya sih Pak ya. Kalau mau melaporkan ke KPK, melaporkan ke kepolisian, ke kejaksaan, memang ada mekanismenya, kita harus punya bukti dan sebagainya. Tapi kita coba lakukan itu dari yang kecil, misalnya atasan kita melakukan korupsi, kita tegur, atau kita tegur melalui komite misalnya, atau melalui persatuan orang tua siswa kalau kita misalnya orang tua siswa yang melihat. Jadi keberanian kita untuk menyuarakan kebenaran atau menyuarakan 9 nilai tadi itu harus kita pupuk dari sekarang, dan itu menjadi tugas kita saat ini gitu Pak. Piring kita sekarang itu yang harus kita bereskan. Demikian Pak, mudah-mudahan cukup menjawab. PPG perjuangannya mencari itu Mudah-mudahan cukup menjawab nih Pak. Oke, terima kasih Bu. Bu Maria, Mas Sebentar Bu. Terima kasih Bu Maria. Sebenarnya gini, bahwa tadi pembedanya yang tidak adilnya itu apa? Guru selalu untuk mencari sertifikasi itu harus PPG. Dulu tuh ada yang namanya, kalau tidak salah apa, portofolio Pak ya. Portofolio harus PLPG dulu ya. Ya, itu bentuk ketidakadilan itu. Sementara maaf, TPP, token yang dia dapatkan itu tanpa syarat. Ya tanpa syarat. Ini maksudnya Bapak Ibu guru tuh saya melihat itu sudah sangat ya sudah, maaf Bu ya, perkosor Bu ya. Resah sekali. Ya. Betul, itu seperti itu Bu. Tapi kalau sebagai role model, kalau memang itu di ranah karena memang bersentuhan dengan mendidik anak, ya memang bagus Bu, begitu. Kami memang melihat di Bapak Ibu guru ini melihat bahwa beliau-beliau ini sudah sangat ikhlas untuk memberikan ilmunya, untuk mendidik dengan karakter, dengan semua ya budi pekerti lah ya. Itu sudah diajarkan insya Allah seperti itu Bu. Terima kasih Bu Maria jawabannya. Ya, Mas Arun. Ya, sama-sama Bapak. Karena tadi Bapak menyinggung kata budi pekerti ya Pak, saya menganjurkan Bapak Ibu guru sekalian di sini nonton film Budi Pekerti, karena itu film yang sangat bagus dan menyentuh 9 nilai yang kita pelajari sekarang. Dan itu tokohnya guru gitu ya. Jadi itu bicara tentang 9 nilai, di situ ada bicara tentang tugas guru, bicara tentang serangan digitalisasi ke masyarakat kita, bicara tentang keluarga. Ya, itu film itu bagus banget ditonton oleh Bapak Ibu guru sekarang. Saya menganjurkan, saya nggak dibayar sama produsernya, tapi karena saya menganggap itu bagus dan itu konteksnya pas buat Bapak Ibu guru sekalian. Filmnya juga